Jiwa terpilih, sadarkah kamu bahwa dunia ini sedang mengalami pergeseran besar? Banyak orang mengira bahwa gerhana bulan total pada 14 Maret adalah puncak dari segala sesuatu. Tetapi mereka salah besar. Gerhana itu bukan sekadar peristiwa langit yang indah untuk disaksikan. Ia adalah titik awal dari perubahan energi yang akan mengguncang banyak aspek kehidupan. Layaknya batu yang dilemparkan ke dalam air, riakannya terus meluas, menciptakan gelombang yang tak terlihat, namun bisa dirasakan oleh mereka yang peka terhadap perubahan energi semesta. Jika kamu merasakan ada sesuatu yang berbeda belakangan ini, kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan, perasaan seperti sedang menunggu sesuatu yang besar, maka ketahuilah kamu tidak sendirian. Itu adalah tanda bahwa hatimu sedang terhubung dengan ritme kosmik yang sedang bergerak. Pekan ini bukanlah masa tenang setelah badai, tetapi keheningan yang menegangkan sebelum sesuatu yang jauh lebih besar terjadi. Mereka yang menganggap ini sebagai minggu biasa mungkin masih tertidur dalam rutinitas duniawi mereka, tidak menyadari bahwa perubahan sedang berlangsung di balik layar. Namun, bagi mereka yang memiliki kesadaran spiritual yang tajam, mereka sudah bisa merasakan getaran ini. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan hanya mereka yang siap yang akan bisa menghadapinya. Jangan abaikan tanda-tanda kecil yang muncul dalam hidupmu akhir-akhir ini, karena semuanya bukan kebetulan. Semesta sedang berbicara kepadamu, mengirimkan peringatan halus sebelum sesuatu yang lebih besar terungkap. Dan ada satu hal besar yang hampir tidak dibicarakan orang tentang fase bulan perempat terakhir yang akan datang. Banyak yang menganggapnya hanya bagian dari siklus biasa, sesuatu yang tidak perlu diperhatikan. Namun, mereka salah besar. Ada detail penting tentang bulan ini yang dapat mengubah cara pandangmu terhadap apa yang sedang terjadi di dunia ini. Aku akan menguraikannya sebentar lagi, jadi tetaplah di sini, dengarkan dengan hati yang terbuka. Jangan sampai saat kebanyakan orang akhirnya sadar apa yang sedang terjadi, kamu malah terlambat untuk bertindak. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan wawasan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan berikan super thanks dengan menekan tombol terima kasih sebagai bentuk dukunganmu. Bersama-sama, kita akan terus menelusuri makna dari setiap tanda yang dikirimkan semesta. Bagian 1. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Apa yang terjadi pekan ini bukan kebetulan. Setiap perubahan yang kamu rasakan, setiap energi yang bergerak dalam dirimu, semuanya adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Alam semesta tidak bekerja tanpa tujuan. Kamu tidak hanya sekadar ada di sini, berjalan tanpa arah, atau mengalami semua ini tanpa alasan. Saat ini, kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang akan mengubah hidupmu. Banyak orang menjalani hari-hari mereka tanpa menyadari bahwa realitas di sekitar mereka sedang berubah. Tetapi kamu, jiwa yang terpilih, sudah mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Keadaan yang kamu hadapi saat ini, baik itu ujian, tantangan, atau bahkan kejadian aneh yang sulit dijelaskan, semuanya adalah bagian dari perjalanan ini. Bayangkan dunia ini seperti papan permainan besar. Setiap orang memiliki posisinya masing-masing, tetapi tidak semua orang memahami aturan mainnya. Sebagian besar hanya bergerak mengikuti arus, tanpa menyadari bahwa langkah-langkah mereka sudah ditentukan oleh sesuatu yang lebih besar dari mereka sendiri. Namun, ada sekelompok kecil orang, mereka yang memiliki kesadaran lebih tinggi, yang menyadari bahwa mereka sedang berada dalam sebuah strategi yang jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Mereka melihat pola dalam kekacauan, tanda dalam kejadian yang tampaknya acak. Dan kamu, jika berada di sini sekarang, itu bukan kebetulan. Kamu adalah salah satu dari mereka. Saat ini, semesta sedang mengatur ulang jalur kehidupan. Pilihan-pilihan yang tampaknya kecil bisa menjadi titik balik yang menentukan masa depan.
Keputusan yang kamu buat dalam beberapa hari atau minggu ke depan akan memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Orang-orang yang tiba-tiba datang atau pergi dari hidupmu, kesempatan yang tampaknya muncul entah dari mana, bahkan rintangan yang seolah menghalangi jalanmu, semuanya adalah bagian dari proses ini. Jangan abaikan tanda-tanda ini. Kamu sedang digiring menuju tempat yang seharusnya, tetapi hanya jika kamu cukup sadar untuk melihat arahnya. Ada dua jenis orang dalam masa-masa seperti ini. Mereka yang tetap terlelap, menganggap semua ini hanya kejadian biasa, dan mereka yang terjaga, yang melihat pergerakan energi di balik semua ini. Perbedaannya sederhana. Kesadaran. Jika kamu memahami bahwa ini adalah bagian dari persiapan besar, kamu akan mulai melihat pola di mana orang lain hanya melihat kebetulan. Kamu akan menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar terjadi tanpa alasan. Inilah saatnya untuk bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu hanya menjadi bidak dalam permainan ini, atau kamu akan mengambil kendali atas jalanmu sendiri? Mereka yang sadar akan mulai mengambil langkah dengan penuh perhitungan. Mereka akan menajamkan intuisi mereka, menyusun strategi, dan menyesuaikan langkah-langkah mereka dengan ritme alam semesta. Mereka tidak akan lagi bergerak dalam kegelapan, tetapi dengan keyakinan bahwa mereka sedang diarahkan menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Ini bukan tentang keberuntungan, ini tentang kesiapan. Jika kamu bisa melihat tanda-tanda ini lebih awal, kamu akan memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Saat ini, pilihan sedang dibuat, jalan sedang dibentuk ulang. Jika kamu tidak memahami bagaimana langkah-langkah ini berjalan, kamu bisa saja memainkan permainan yang salah, membuat keputusan yang keliru, atau bahkan melewatkan kesempatan besar yang sedang disiapkan untukmu. Jadi, tetaplah bersamaku. Dalam beberapa menit ke depan, aku akan membantumu melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi, bagaimana cara membaca tanda-tanda ini, dan yang terpenting, bagaimana memanfaatkannya agar kamu bisa mengambil langkah yang tepat. Ini bukan saatnya ragu, ini saatnya bangkit dan mengambil peranmu dalam perjalanan besar ini. Bagian 2. Bagaimana jika aku mengatakan bulan sedang meninggalkan kita? Sesuatu yang aneh akan terjadi pada 17 Maret. Bulan akan mencapai titik terjauhnya dari matahari, sebuah momen yang jarang disadari banyak orang. Tetapi bukan itu saja. Pada hari yang sama, bulan juga mencapai titik terjauhnya dari bumi. Dua peristiwa langit ini terjadi bersamaan, hanya beberapa hari setelah gerhana total yang mengguncang medan energi di seluruh realitas. Ini bukan sekadar fenomena astronomi, ini adalah peristiwa spiritual yang membawa pesan tersembunyi. Bayangkan, sebuah tarikan yang semakin menjauh, seolah-olah bulan sedang mengambil jarak untuk mengamati segalanya dari perspektif yang lebih luas. Dan inilah yang akan terjadi di tingkat emosional dan spiritual bagi banyak orang. Ketika bulan bergerak menjauh, perasaan kita pun ikut tertarik dalam kehampaan. Kita merasa lebih terasing, lebih kosong, lebih tidak pasti. Emosi yang dulu terasa begitu kuat kini menjadi samar, seperti gema yang datang dari kehidupan yang jauh. Beberapa orang mungkin merasa kehilangan arah, mengalami perasaan seolah-olah tidak memiliki pegangan yang jelas terhadap realitas mereka. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah ujian energi, tantangan bagi jiwa-jiwa yang sedang berkembang. Bulan telah lama dikaitkan dengan intuisi, perasaan, dan alam bawah sadar. Saat ia berada dekat, kita merasakan emosinya lebih kuat, keraguan, cinta, amarah. Semua terasa begitu nyata. Tetapi ketika bulan menjauh, kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar. Tanpa pengaruh emosional yang kuat, apakah kita masih tahu siapa diri kita sebenarnya? Tanpa perasaan yang membimbing, apakah kita masih bisa berjalan ke arah yang benar? Inilah saatnya kita dipaksa untuk menghadapi diri kita sendiri
dengan cara yang paling jujur. Tidak ada kebisingan, tidak ada gangguan, hanya kita dan kesadaran kita sendiri. Saat ini, mungkin kamu merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang hilang, tetapi kamu tidak tahu apa itu. Mungkin kamu merasa hampa tanpa alasan, seolah-olah dunia tidak lagi terasa seperti dulu. Jangan khawatir, ini adalah bagian dari proses. Ketika bulan menjauh, kita diberikan kesempatan untuk melihat diri kita dari perspektif baru. Ini bukan kehilangan, ini adalah ruang untuk refleksi. Ketika segala sesuatu terasa jauh, justru itulah saat terbaik untuk melihat gambaran yang lebih besar. Bayangkan melihat hidupmu dari luar angkasa, jauh dari kebisingan dunia, jauh dari segala keterikatan yang selama ini membatasi pandanganmu. Apa yang kamu lihat? Apa yang sebenarnya penting? Saat bulan menjauh, kita diberikan kesempatan untuk mengamati tanpa gangguan. Mungkin selama ini kita terlalu terpaku pada hal-hal kecil yang membuat kita cemas, takut, atau marah. Tetapi sekarang kita bisa melihatnya dari kejauhan. Kita bisa memahami bahwa banyak hal yang kita khawatirkan sebenarnya tidak sepenting yang kita pikirkan. Dan ketika bulan akhirnya kembali mendekat, kita tidak akan pernah lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Inilah saatnya untuk mengambil jeda, untuk membiarkan diri kita mengalami keheningan dan mendapatkan kejernihan. Jangan takut dengan rasa kosong yang mungkin muncul. Jangan panik jika segalanya terasa sepi. Justru dalam kehampaan itulah kita menemukan jawaban yang selama ini kita cari. Setelah peristiwa ini, kamu akan kembali dengan pandangan yang lebih luas, hati yang lebih kuat, dan jiwa yang lebih siap untuk perjalanan besar yang sedang menantimu. Bagian 3. Keseimbangan akan terganggu. Segalanya berubah sekarang. 20 Maret bukan sekadar pergantian musim. Ini adalah titik equinox, momen singkat di mana siang dan malam berada dalam keseimbangan sempurna. Dalam mitologi kuno, ini dianggap sebagai portal energi, saat batas antara dunia menipis dan keputusan yang kita buat memiliki bobot yang lebih besar. Namun, keseimbangan ini hanya sementara. Begitu titik ini berlalu, segala sesuatu akan bergerak ke arah yang baru, tak terhentikan. Cahaya dan kegelapan akan mulai berpisah, membawa dampak besar bagi mereka yang peka terhadap energi semesta. Bagi belahan bumi utara, ini adalah awal dari musim terang. Cahaya akan semakin kuat, energi vital meningkat, dan banyak orang akan merasakan kebangkitan. Inspirasi, motivasi, dan dorongan untuk bertindak akan datang dengan cepat. Ini adalah masa pertumbuhan dan ekspansi. Namun, bagi belahan bumi selatan, ini adalah awal perjalanan ke dalam bayangan. Malam menjadi lebih panjang, energi semakin dalam, dan introspeksi pun semakin intens. Ini adalah waktu untuk menghadapi ketakutan, luka lama, dan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Namun, tahun ini ada sesuatu yang berbeda. Equinox ini datang tepat setelah bulan mencapai titik terjauhnya dari bumi dan matahari. Itu berarti bahwa dalam momen penting ini, bulan, sang penguasa intuisi dan emosi, tidak berada dalam posisi sentral. Kompas emosional kita menjauh, meninggalkan kita tanpa bimbingan yang biasanya kita rasakan secara alami. Inilah alasan mengapa banyak orang merasa bingung, kehilangan arah, atau terjebak dalam ketidakpastian selama beberapa minggu terakhir. Mereka menunggu tanda, menunggu dorongan, tetapi tidak menyadari bahwa mereka harus menemukannya sendiri. Ini adalah pemisahan spiritual. Tidak ada lagi tempat bagi mereka yang ragu-ragu. Jika kamu masih bertahan dalam ketidakpastian, maka gelombang energi ini akan menyeretmu, membuatmu terombang-ambing tanpa arah. Tetapi jika kamu memiliki keberanian untuk melangkah, maka equinox ini bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Ini adalah persimpangan jalan yang tidak dapat dihindari. Setelah ini, tidak akan ada jalan kembali ke cara lama. Beberapa orang akan merasa terbebas,
Seolah-olah beban yang mereka pikul selama ini tiba-tiba terangkat. Mereka akan melihat dengan jelas arah mana yang harus mereka ambil. Tetapi yang lain akan merasa kehilangan, tersesat dalam ketidakpastian, bahkan mungkin terjatuh dalam kegelapan yang lebih dalam dari sebelumnya. Ini bukan hukuman, ini adalah konsekuensi dari pilihan yang tidak dibuat. Alam semesta selalu bergerak maju, dan mereka yang tidak siap untuk berubah akan tertinggal. Jadi, inilah saatnya untuk membuat keputusan. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Equinox ini bukan hanya tentang perubahan di dunia luar, tetapi juga tentang perubahan dalam dirimu. Apa yang akan kamu pilih? Apakah kamu akan bergerak maju menuju cahaya atau tenggelam dalam bayangan yang semakin dalam? Jawaban ada di tanganmu. Tapi satu hal pasti, setelah ini segalanya akan berubah dan tidak ada jalan untuk kembali. Bagian 4. Seseorang sedang menyedot energi darimu saat ini. Pernahkah kamu merasa lelah tanpa alasan yang jelas? Seolah-olah setiap langkah terasa berat, setiap percakapan menguras tenagamu, dan bahkan waktu sendirian pun tidak membawa ketenangan? Ini bukan sekadar kelelahan fisik, ini adalah tanda bahwa energimu sedang terkuras, bukan karena aktivitas, tetapi karena ada seseorang yang secara halus menyedot kekuatanmu. Mereka mungkin tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi efeknya tetap sama. Kamu merasa lemah, sementara mereka pergi dengan perasaan lebih baik. Fenomena ini semakin terasa sekarang, bertepatan dengan bulan yang menjauh. Bulan selalu menjadi simbol keseimbangan emosional dan spiritual kita. Ketika ia bergerak lebih jauh dari bumi, banyak orang merasakan kekosongan dalam diri mereka. Mereka kehilangan pegangan, kehilangan rasa tenang, dan mencari cara untuk mengisi kekosongan itu. Beberapa orang akan mencari jawaban dalam diri mereka sendiri, mencoba memahami dan menyembuhkan diri. Tetapi yang lain, mereka akan mencari sumber energi dari luar, dan salah satunya adalah dirimu. Mereka yang menyedot energimu tidak selalu melakukannya dengan niat jahat. Terkadang, mereka hanya orang-orang yang terlalu lelah secara emosional, yang tanpa sadar menjadikanmu sebagai tempat untuk membuang beban mereka. Mereka datang kepadamu dengan keluhan, dengan cerita panjang tentang kesulitan mereka, dan setelah berbicara denganmu, mereka merasa lebih ringan. Tapi bagaimana denganmu? Kamu justru merasa sebaliknya, tertekan, lesu, dan tidak bersemangat. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pertukaran energi yang tidak seimbang. Ada juga mereka yang secara sadar menggunakan energimu untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka tahu bahwa kehadiranmu membawa kenyamanan, bahwa kata-katamu memberi mereka semangat, dan mereka mengambil semuanya tanpa pernah memberi kembali. Mereka seperti parasit energi, selalu ingin dekat denganmu, tetapi bukan untuk membangun hubungan yang sehat, melainkan untuk menguras apapun yang bisa mereka ambil. Orang-orang seperti ini bisa berupa teman, keluarga, atau bahkan rekan kerja yang selalu mengeluh, menuntut perhatian, dan membuatmu merasa bersalah jika tidak memberi mereka waktu dan energi. Jadi, bagaimana cara melindungi diri? Sadari batasanmu. Ketahui kapan sebuah interaksi membuatmu merasa lebih baik, dan kapan itu justru menguras dirimu. Jangan takut untuk menjauh dari orang-orang yang hanya mengambil tanpa memberi. Pelajari cara menjaga energimu, baik melalui meditasi, menetapkan batasan, atau hanya dengan mengatakan tidak ketika diperlukan. Karena pada akhirnya, energimu adalah aset berharga yang menentukan kualitas hidupmu. Jika kamu terus membiarkan orang lain menyedotnya tanpa kendali, kamu akan kehabisan daya sebelum mencapai tujuanmu. Ini bukan sekadar tentang menjaga kesehatan emosional, ini adalah tentang bertahan. Karena di dunia ini, selalu ada mereka yang akan mengambil, dan ada mereka yang akan memberi. Jangan biarkan dirimu menjadi seseorang yang selalu dikuras. Peliharalah kekuatanmu,
karena hidupmu bergantung padanya. Bagian 5. Peringatan terakhir, 22 Maret. Gerhana telah berlalu tetapi efeknya masih terasa. Energinya masih menggema di dalam dirimu, dalam cara yang halus namun tak terbantahkan. Sekarang, 22 Maret menandai fase bulan perempat terakhir, fase yang sering diabaikan, tetapi kali ini ia datang dengan pesan yang lebih kuat. Ini bukan sekadar perubahan kecil dalam siklus bulan, ini adalah titik penentuan. Jika selama ini kamu menunda sesuatu, bersembunyi dari kebenaran, atau berpura-pura tidak melihat tanda-tanda yang diberikan kepadamu, maka ini adalah panggilan terakhir sebelum segalanya bergerak ke arah yang tak bisa dikendalikan. Lihat kembali hidupmu. Apa yang telah kamu tunda? Apakah ada sesuatu yang harus kamu lepaskan, tetapi kamu masih bertahan hanya karena takut akan ketidakpastian? Perubahan adalah bagian dari perjalanan ini, dan saat ini semesta tidak lagi menunggu. Energi yang datang setelah gerhana bukan lagi energi refleksi, melainkan energi keputusan. Jika kamu tetap ragu, kamu tidak akan diberi waktu lebih lama untuk memilih. Kehidupan akan memilihkan untukmu, dan saat itu terjadi, kamu tidak bisa lagi mengendalikan arah yang diambil. Ada hal-hal yang seharusnya sudah berakhir, hubungan yang sudah melewati batasnya, situasi yang hanya membawa kelelahan dan kebingungan, kebiasaan yang tidak lagi mendukung pertumbuhanmu. Kamu tahu ini, tetapi mungkin selama ini kamu menunda keputusan. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Jika kamu tidak bertindak sekarang, kesempatan ini akan berlalu, dan kamu akan mendapati dirimu terjebak dalam pola yang sama, tanpa perubahan, tanpa kemajuan. Keraguan memiliki harga, dan harga itu lebih besar dari yang kamu bayangkan. Jika kamu menolak untuk mengambil langkah maju, kamu tidak hanya kehilangan momentum, kamu juga kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Dunia tidak akan menunggumu untuk siap. Kesempatan tidak akan selamanya berada di hadapanmu. Jika kamu tidak bertindak sekarang, keputusan akan diambil tanpa persetujuanmu, dan kamu akan dipaksa untuk menerima konsekuensi dari ketidaktegasanmu. 22 Maret bukan hanya tentang pergerakan bulan, ini adalah batas waktu spiritual. Pintu perubahan terbuka, tetapi hanya untuk sementara. Jika kamu mendengar panggilan ini, jangan abaikan. Jika ada sesuatu dalam hatimu yang selama ini berbisik, semakin lama ia akan berubah menjadi teriakan yang tidak bisa lagi dihindari. Tanda-tanda yang selama ini terasa samar akan menjadi jelas, dan pada titik ini kamu hanya memiliki dua pilihan: menghadapinya dengan keberanian atau membiarkan arus hidup menyeretmu ke arah yang tidak kamu inginkan. Ini adalah peringatan terakhir. Ambil kendali sekarang, atau selamanya bertanya-tanya tentang bagaimana hidupmu bisa berbeda jika saja kamu berani melangkah. Karena setelah fase ini berlalu, tidak ada jaminan bahwa kesempatan yang sama akan datang kembali. Dan pada akhirnya, yang tidak selesai akan tetap tidak selesai, menjadi bayangan yang terus menghantuimu di masa depan. Dan yang terakhir, jiwa terpilih. Setiap peristiwa di alam semesta bukanlah kebetulan. Gerhana, pergerakan bulan, perubahan musim, semuanya adalah cerminan dari perjalanan batin kita. Saat ini, kamu berada di ambang sesuatu yang lebih besar. Sebuah transformasi yang menuntut keberanian, kejelasan, dan keteguhan hati. Ini bukan saatnya untuk menoleh ke belakang, bukan waktunya untuk mempertanyakan apakah kamu cukup kuat, karena jawaban itu sudah ada di dalam dirimu. Kamu telah melewati begitu banyak hal, dan sekarang satu keputusan bisa mengubah arah hidupmu selamanya. Ingatlah, tidak ada perubahan yang datang tanpa ketidaknyamanan. Tidak ada pertumbuhan tanpa tantangan. Tapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil menuju takdirmu akan selalu didukung oleh semesta. Meskipun jalannya terasa gelap, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Akan ada momen di mana kamu merasa takut, tetapi ketakutan itu hanyalah ilusi yang menghalangimu dari kebebasan. Beranilah melangkah,
meskipun dengan gemetar. Percayalah, segala sesuatu yang menunggumu di sisi lain jauh lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Jadi, ambillah keputusanmu sekarang. Jangan menunggu hingga segalanya terlambat. Jangan biarkan keraguan mencuri impian yang seharusnya menjadi milikmu. Hidup tidak menunggu siapapun, dan waktu terbaik untuk berubah selalu sekarang. Karena setelah ini, setelah semua ujian dan tanda-tanda yang telah diberikan, hanya ada satu pertanyaan yang tersisa. Apakah kamu siap untuk menerima takdir besarmu?